Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Hari ini kembali lagi kita beribadah kepada Tuhan. Mari datang dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang rindu, hati yang haus akan Tuhan. Mari kita sembah Dia, Allah yang kudus, Allah yang suci. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya ada dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Haleluya, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Engkau hadir di sini ya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Engkau hadir di sini ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku rasakan Haleluya, kuasa yang tak terbatas. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya, puji Tuhan. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur sebab Engkau menyatakan kehadiran-Mu, pengenalan akan Engkau dalam hidup kami. Kami ada karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami yakini pun Engkau ada bagi kami, Engkau ada di dalam kami.
Terima kasih Tuhan, kesempatan Engkau berikan untuk kami bisa beribadah kepadamu. Layakan kami, ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Kau-Nya melayakan, menyucikan kami. Kami ini pun menikmati kehadiran-Mu Tuhan, jamahan-Mu, lawatan-Mu dalam ibadah yang kami yakin mengandung janji ini ya Tuhan. Untuk kami dapat diberkati kembali, untuk kami dapat juga melaksanakan bagian yang terbaik untuk kami memuliakan Engkau, menyembah Engkau, memuliakan, memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menolong, memimpin, memberkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Semua kami yang melayani, semua umat-Mu yang mengikuti ibadah ini, Engkau memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Allah Roh Kudus berkarya heran ajaib dalam hidup kami, pelayanan dan ibadah kami. Ini doa syukur kami. Kami mohonkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari berdiri bersama-sama. Kita puji Tuhan, kita muliakan Dia. Dia layak terima pujian dan sembah dari umat-Nya. Haleluya. Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang maha besar. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Amin. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sesungguhnya tiada Allah yang berkuasa. Dia Allah perkasa. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Amin. Tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari percaya kepada Yesus, kepada Tuhan kita. Amin. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Haleluya. Amin. Sesungguhnya Amin. Haleluya. yang mustahil Haleluya. Puji Tuhan. Allahku luar biasa. Dia perkasa, Dia ajaib. Amin. Amin. Haleluya. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Allahku luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Dia perkasa, Dia dahsyat. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia Allah yang maha kuasa. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, 'Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia,
Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Yesus Raja, haleluya. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Amin. Dia mulia, dia perkasa, Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, haleluya. Yesusku Allah mulia, amin. Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. katakan Yesus Raja, haleluya, amin. Sebab dia Allah, Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Yesus Raja, haleluya. Dia adalah Raja di atas segala raja, amin. Betapa dahsyat dan hebatnya Tuhan kita. Dia adalah pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya Dialah Tuhan satu-satunya dalam dunia ini. Sebab itu mari kita sembah Dia, kita puji Tuhan, kita agungkan Dia. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah Yesusku. betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak
Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami sembah Engkau, Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap mari sembah Tuhan. Dia adalah Allah Juru Selamat. Dialah Tuhan satu-satunya. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Haleluya. Dia adalah Allah satu-satunya di dalam dunia. Siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Percayalah, kita punya Tuhan yang maha kuasa. Kita punya Tuhan yang maha besar. Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Oleh sebab itu, datang kepada Tuhan, percayalah. Haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah yang maha kuasa. Haleluya. Perkara Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Allah kuasa, Dia berkuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa.
Haleluya, puji Tuhan. Bapa di sorga, benar Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Bahkan setiap kehidupan kami mau taruh di tangan-Mu Tuhan. Engkau yang dapat mengatur segala kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang perkasa. Saat ini Tuhan, kami telah menaikkan setiap pujian kami. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan dapat berkenan Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau diisi lagi melalui kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami, menyegarkan kembali iman percaya kami Tuhan. Engkau urapi mulut hamba-Mu, biar apa yang diberitakannya Tuhan itu berasal daripada-Mu. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus kita baik. Puji Tuhan, berjumpa lagi pada pagi hari ini dengan saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Kiranya kasih Kristus melingkupi kita semua. Terima kasih sama Tuhan Yesus kalau saya masih dipercayakan untuk ambil bagian di dalam melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala dan para wakil gembala kami. Puji Tuhan, saya tidak berlama-lama saja. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Terambil dari kitab Kejadian 1, ayat 1 sampai dengan 4. Dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu kuasa perkataan. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati saudara, siapkan pendengaran saudara, siapkan Alkitab saudara yang di rumah dan dimanapun saudara berada. Biarlah sama-sama kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Begitu luar biasanya perkataan yang Tuhan berikan kepada kita dengan penuh kuasa. Firman Tuhan katakan dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada awal penciptaan bumi, firman Tuhan katakan bumi belum berbentuk sama sekali dan kosong. Artinya bahwa belum ada satupun yang ada di dalam bumi ini, baik makhluk hidup maupun tumbuh-tumbuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa bumi dalam keadaan gelap gulita. Namun satu hal yang luar biasa, sekalipun bumi dalam keadaan kosong dan gelap gulita, firman Tuhan katakan roh Allah ada di sana. Artinya bahwa Allah, roh dan firman-Nya itu tidak dapat dipisahkan, saudara. Menjadi satu kesatuan yang kemudian menggambarkan bahwa itulah ketritunggalan Allah. Jadi sekalipun bumi dalam gelap gulita, firman Tuhan tadi katakan bahwa roh Allah ada di sana. Artinya bahwa sekalipun Bapak Ibu Saudara kita dalam pergumulan yang begitu berat, mungkin dalam persoalan hidup seperti gelap adanya, saudara harus percaya bahwa setiap orang percaya ada roh Allah yang selalu mengawasi saudara. Roh Allah selalu ada di antara kehidupan saudara. Sebagai orang percaya, roh Allah selalu mengawasi kehidupan kita. Tetapi yang terpenting dalam setiap kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya, apapun pergumulan hidup yang kita hadapi, mari kita selalu menyediakan waktu untuk cari Tuhan. Selalu punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Sebagaimana seorang Azaria bin Odet, ketika dia dihinggapi oleh roh Allah, sebagaimana juga firman Allah datang kepada saudara dan saya pada pagi ini, mengingatkan kita, bahwa kalau kita selalu punya waktu untuk Tuhan, maka Tuhan juga selalu punya waktu untuk saudara dan saya. Dan Azaria bin Odet ini, ketika dia dihinggapi oleh roh Allah,
Dia kasih tahu kepada bangsa Israel, lebih baik kita baca saja, terambil dari 2 Tawarik 15. Di dalam 2 Tawarik 15, ayat 1 dan 2, firman Tuhan katakan begini, saudara. 2 Tawarik 15, ayat 1 dan 2, firman Tuhan katakan begini. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Nah, firman ini juga datang kepada saudara dan saya, bahwa mari kita mau mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara dan saya. Apapun pergumulan kita, apapun permasalahan hidup seperti gelap adanya, sebagaimana firman Tuhan katakan. Sekalipun dalam kegelapan, roh Allah tetap ada. Roh Allah selalu mengawasi dalam setiap kehidupan orang-orang yang bergantung, berharap, dan percaya kepadanya. Lalu kemudian di sini dikatakan, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun permasalahan hidup yang kita hadapi, sekalipun kehidupan kita fine-fine saja, sekalipun hidup kita seperti tidak ada masalah, tapi jangan coba-coba tinggalkan Tuhan. Jangan coba-coba seakan-akan kita tidak punya waktu untuk beribadah, seakan-akan kita tidak punya waktu untuk berdoa, seakan-akan kita tidak punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Alkitab sudah sangat jelas katakan bahwa diingatkan kepada bangsa Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Tuhan akan menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya kalau kita selalu punya waktu untuk Tuhan. Selalu punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Selalu punya waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Dan oleh karena itu dia katakan, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Jadi perlu kita hati-hati saudara, bahwa sekalipun dalam kesulitan, dalam permasalahan, dalam sakit penyakit saudara, mari kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan cepat putus asa. Dalam masalah, dalam pergumulan, ketika kita berdoa belum ada jawaban, jangan cepat putus asa. Karena di sana ada rencana Tuhan dalam kita melewati sebuah proses panjang yang Tuhan izinkan supaya kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, dan ketika Allah berfirman, saudara perhatikan dalam bagian pertama, sekalipun dunia dalam gelap gulita, tapi roh Allah ada tetap di sana. Sekalipun saudara punya masalah, saudara punya pergumulan yang berat, roh Allah tetap mengawasi kehidupan saudara dan saya. Dan ingat, setiap perkataan firman Tuhan itu penuh kuasa. Karena itu dalam ayat yang ketiga dari Kejadian 1 ini firman Tuhan katakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Artinya bahwa betapa luar biasanya perkataan Allah itu, sebab penuh dengan kuasa. Saudara, kalau kita membuat sesuatu itu yang sudah ada, materinya sudah ada. Lalu kita ciptakan, contohnya ada materi kayu yang kita bisa bikin bangku, kita bisa bikin kursi, kita bisa bikin meja dan seterusnya. Tapi Tuhan menjadikan sesuatu yang tidak ada sama sekali dan dijadikan ada. Dengan apa? Dengan perkataannya. Firman Tuhan katakan Allah berfirman, maka jadilah. Dan oleh karena itu saudara, ketika kita mau selalu punya waktu untuk membaca firman Tuhan, maka saya percaya nanti kita akan lihat lebih jauh lagi. Perkataan kita juga perkataan yang penuh kuasa. Banyak orang meremehkan kuasa dari sebuah perkataan, sehingga banyak kata yang sia-sia keluar dari mulutnya. Alkitab dengan keras mengingatkan saudara dan saya, bahwa kita perlu menjaga setiap perkataan kita. Kita perlu mewaspadai setiap perkataan kita. Karena perkataan kita menentukan hidup dan mati kita, saudara. Karena itu dikatakan dalam Amsal 18 ayat 21, Amsal 18 ayat 21, firman Tuhan katakan begini, saudara. Amsal 18 ayat 21, firman Tuhan katakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya bahwa hidup dan mati kita ditentukan dari sebuah perkataan, saudara.
Baik perkataan kita yang baik maupun perkataan kita yang buruk. Tetapi siapa mencintai setiap perkataannya, baik yang baik maupun yang buruk, satu ketika dia akan melihat hasil dari sebuah perkataan yang dia lakukan, yang dia perkatakan. Sebab itu dikatakan di sini, siapa mencintai perkataan baik maupun buruk, dia pasti akan makan hasil perkataan itu. Sebab semua pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Karena itu dalam Amsal 18 ayat 21 dengan sangat jelas, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, menggemakan itu mencintainya, menyukainya. Setiap perkataan-perkataannya, dia akan memakan buahnya. Artinya kalau kita memperkatakan sesuatu yang baik, maka satu ketika kita akan melihat hasil dari perkataan kita akan menerima yang baik. Kalau saudara memperkatakan sesuatu yang buruk, maka satu ketika kita harus mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan Tuhan. Bila kita mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan firman Tuhan, saya selalu ingatkan, kalau kita selalu punya waktu membaca firman Tuhan, dan kita memperkatakan firman Tuhan, dan mendeklarasikan apa yang kita percayai, maka hidup kita pasti akan mengalami sebuah revival, sebuah perubahan, sesuai dengan firman yang kita perkatakan. Artinya kalau saudara selalu punya waktu untuk membaca firman Tuhan, selalu memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, ketika saudara mendeklarasikan iman kita, percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, karena itu Tuhan mau supaya apa yang kita perkatakan itu selaras dengan apa yang kita terima dari firman Tuhan itu sendiri. Karena itu sediakanlah waktu setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya apa yang kita perkatakan di dalamnya mengandung hal-hal yang akan kita terima dari apa yang kita perkatakan itu. Karena itu di dalam kitab Filipi, mari kita lihat dalam kitab Filipi, firman Tuhan katakan dengan sangat jelas apa yang kita memperkatakan itu akan menjadi bagian hidup kita. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, artinya kita harus memperkatakan sesuatu yang benar. Saudara kalau mendengarkan sebuah cerita yang belum ada kepastian kebenarannya, jangan cepat-cepat sambung. Jangan suka Carlota, jangan suka campur urusan orang. Karena itu firman Tuhan katakan, semua yang benar, semua yang mulia, sesuatu yang dapat mempermuliakan Tuhan tentunya, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Perkataan itu saya catat di sini adalah sebuah benih. Perkataan buruk akan menghasilkan keburukan dalam hidup kita. Nah, perkataan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, perkataan kita seperti benih yang kita tabur, saudara. Karena itu dalam kitab Filipi ini mengingatkan kepada saudara dan saya, perlu kita pikirkan, perlu kita ingat. Mari kita memperkatakan sesuatu yang selaras dengan firman Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan akan memberikan kebangunan rohani dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi biarlah senantiasa mengisi perbendaharaan hati kita dengan firman Tuhan, saudara. Sehingga yang keluar nanti dari mulut kita pun adalah hal-hal, sekali lagi yang saya tadi katakan, selaras dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, karena apa yang diucapkan mulut itu meluap dari hati kita. Betapa pentingnya firman Tuhan ada terpelihara dalam kehidupan kita, terjaga di dalam hidup kita. Karena kalau kita selalu punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan, selalu punya waktu untuk mempelajari firman Tuhan, membaca firman Tuhan, maka pikiran kita itu akan selaras dengan firman Tuhan ketika kita memperkatakan sesuatu. Nah, benih itu tertanam di tanah hati saudara. Benih firman Tuhan yang baik itu akan tertanam. Hati ini seperti banknya Allah, saudara, yang menyimpan seluruh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika saudara punya masalah dalam pergumulan saudara, maka firman yang ada dalam hati saudara akan memunculkan dalam pikiran saudara bahwa kita tidak perlu takut.
Tuhan tidak meninggalkan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Ketika saudara punya pergumulan yang berat pun, firman itu akan memunculkan, marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku, kata firman Tuhan. Aku, Tuhan Yesus sendiri katakan, aku yang akan memberikan pertanggungjawaban itu semua kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kan itu saudara, mari selalu kita punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Supaya perkataan kita, perkataan yang penuh kuasa. Kenapa penuh kuasa? Karena perkataan kita adalah firman Tuhan. Ungkapan mulutmu, saya catat di sini, ungkapan mulutmu adalah harimaumu. Ungkapan yang sangat terkenal. Hanya 2 kata tapi mengandung arti yang luar biasa, saudara. Namun memiliki arti yang sangat mendalam. Ungkapan tersebut mengingatkan kita bahwa kita harus berhati-hati dalam setiap perkataan kita, saudara. Sebab kalau kita tidak jaga, maka efek apa yang kita utarakan itu, apa yang kita perkatakan itu, dia akan kembali kepada kita. Dia akan menerkam kita kembali. Seperti seekor harimau menerkam mangsanya. Karena itu saudara, perlu kita mewaspadai perkataan-perkataan kita. Nah, bagaimana kita bisa mewaspadai setiap perkataan kita? Yaitu harus selalu punya waktu dengan firman Tuhan. Selalu punya waktu dengan Tuhan. Selalu punya waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Supaya setiap perkataan-perkataan kita sesuai dan selaras dengan firman Tuhan. Alkitab sangat jelas mengingatkan kita bahwa setiap perkataan yang kita katakan, satu ketika kita harus mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan Tuhan. Yuk mari kita lihat firman ayatnya di dalam Matius 12. Matius 12 ayat 36 dan 37. Matius 12 ayat 36 dan 37 firman Tuhan katakan begini, saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia. Apa sih perkataan yang sia-sia? Perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Perkataan-perkataan yang tidak membangun, tidak bersifat konstruktif, tapi bersifat destruktif. Bersifat menghakimi orang lain, bersifat mengejek orang lain, bersifat merasa diri lebih benar daripada orang lain. Hati-hati, saudara. Karena itu bagaimana supaya perkataan kita dapat membangun iman seseorang? Nah, perkataan kita harus seturut dengan firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, dan kita pelajari dalam hidup kita. Saya bacakan sekali lagi buat saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus, garis bawahi, dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, betapa penting perkataan saudara kita harus pelihara, kita harus jaga. Karena itu selalu tadi saya ingatkan, nah bagaimana supaya perkataan kita selaras dengan firman Tuhan, maka kita harus selalu punya waktu untuk membaca Alkitab. Selalu punya waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Selalu punya waktu untuk mendengarkan khotbah-khotbah, mendengarkan renungan-renungan. Selalu punya waktu untuk membangun hubungan relasi dengan Tuhan. Berdoa selalu, berbicara dengan Tuhan. Maka ketika saudara memperkatakan sesuatu, saya percaya benih yang saudara tabur kepada seseorang sesuai dengan firman Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara akan membangun kerohanian orang lain. Amin. Karena itu saudara, mari selalu kita punya waktu dengan Tuhan. Selalu punya waktu untuk membangun relasi dengan Tuhan. Kita harus memahami bahwa perkataan kita penuh dengan kuasa. Ketika kita memperkatakan itu dengan iman. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri katakan di dalam Matius 21, ayat yang ke-21 dan 22, saudara. Matius 21, ayat 21 dan 22. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Jadi ayat-ayat sebelumnya, ketika Tuhan Yesus mengutuki pohon ara itu, dan Tuhan Yesus sendiri ingatkan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak bimbang, maka kita dapat lakukan sesuai dengan apa yang Yesus pernah lakukan. Tetapi juga
Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Oh haleluya. Amin saudara. Nah firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, jadi intinya sebesar apapun persoalan kita, sebesar apapun pergumulan dalam kehidupan saudara dan saya, asal penuh dengan keyakinan dan jangan bimbang. Alkitab katakan, jangan bimbang sedikit pun, tetap taruh percaya kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita punya masalah. Saya juga mengalami, saudara, sebagai pelayan Tuhan. Tiap hari kita berdoa, sepertinya masalah ini tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Tapi saya mau katakan kepada saudara, yang paling sulit dalam kehidupan kita bukan masalah yang kita hadapi. Bukan pergumulan yang kita hadapi. Bukan sakit penyakit yang kita hadapi. Tapi kita mau belajar mengerti di balik masalah, di balik pergumulan, di balik sakit penyakit ini, ada rencana Tuhan yang sedang Dia kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Nah itu yang perlu kita pelajari. Karena Alkitab katakan dengan sangat jelas bahwa penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan kepada saudara. Dan karena itu kita mau belajar dalam setiap penderitaan kita, dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap sakit penyakit. Ada proses panjang yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Untuk kita dapat mempelajarinya sampai satu ketika kita akan mengerti bahwasanya Tuhan begitu luar biasa. Karena itu Alkitab dengan sangat jelas, kalau kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, jangan bimbang. Dengan keyakinan penuh kepada Tuhan, jangan ragu-ragu sedikit pun. Firman Tuhan katakan, saya percaya semua masalah ataupun pergumulan yang berat sekalipun dapat disingkirkan, dapat kita atasi, dapat kita tangani. Sebagaimana terjadi dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, maka gunung itu bisa bergeser, bisa berpindah. Gunung masalah, gunung persoalan, gunung sakit penyakit, Tuhan bisa selesaikan itu semua. Haleluya. Jangan bimbang, saudara. Semua manusia pasti punya masalah berbeda-beda. Semua manusia pasti punya pergumulan masing-masing. Tapi mari kita mau belajar dari setiap masalah, dari setiap pergumulan. Perkatakan semua dengan baik. Perkatakan sesuai dengan firman Tuhan. Karena satu ketika perkataan-perkataan yang baik itu akan menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Oh haleluya. Amin. Karena itu jangan tinggalkan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Lebih jelas lagi firman Tuhan katakan dalam Roma 10 ayat 8-10. Mau menegaskan kepada saudara dan saya bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jika hati dan mulut kita berada dalam posisi atau kondisi yang selaras dengan firman Tuhan, dengan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari dalam hidup kita, maka sesuatu yang besar, firman Tuhan katakan, akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lihat ayat firman Tuhan yang terambil dari yang tadi saya katakan Roma 10 ayat yang ke 8 dan 10, 8-10. Roma 10 ayat 8-10 firman Tuhan katakan begini saudara. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu. Nah bagaimana firman itu dekat kepada kita kalau kita selalu punya waktu? Kalau kita selalu menyediakan waktu untuk membacanya. Kita selalu punya waktu untuk mempelajarinya. Kita selalu punya waktu untuk merenungkannya. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu betapa pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan ada dalam setiap kehidupan saudara, dan kita memperkatakan sesuatu selaras dengan firman Tuhan, itu mengandung kuasa yang luar biasa saudara.
Di dalam Kolose 3 ayat 16, yuk kita lihat sama-sama. Dalam Kolose 3 sebagai ayat terakhir, dalam Kolose 3 ayat yang ke-16, mau mengajarkan kepada saudara dan saya, bahwa perkataan Tuhan harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Kolose 3 ayat 16 mengajarkan kepada kita, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Artinya bahwa betapa luar biasanya, betapa kayanya firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Karena itu Paulus menegaskan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan bahwa hendaklah perkataan Kristus dalam segala kekayaannya tinggal di dalam kehidupan kita, bertakhta di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap perkataan-perkataan kita ini akan mengandung kuasa ketika kita menasehati seseorang, membimbing seseorang, dan kita percaya bahwa itu akan membangun kerohanian orang lain dalam kehidupan saudara dan saya. Dan bahkan di dalam Ibrani 10 ayat 23, secara cepat saja saya akan akhiri dengan ayat ini. Ibrani 10 ayat 23, firman Tuhan katakan begini. Mau menegaskan kepada kita, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Minta apa saja, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Sebab Tuhan yang berjanji kepada kita itu adalah setia. Di sini dikatakan di dalam ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Amin. Haleluya. Nah, bagaimana agar kita dapat memiliki kuasa dalam perkataan itu? Yaitu milikilah firman Tuhan dalam segala kekayaannya, agar perkataan kita akan mengandung kuasa. Kuasa untuk menyelamatkan orang lain dari kematian kekal. Kuasa untuk membimbing orang untuk bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kuasa dalam perkataan kita untuk memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan orang lain. Bahkan dalam sakit penyakit orang lain. Dalam perkataan kita, dalam doa kita kepadanya, saya percaya ada jalan keluar, ada kemenangan. Karena setiap perkataan orang percaya mengandung kuasa. Mengapa mengandung kuasa? Karena perkataan yang dikatakan adalah selaras dengan firman Tuhan yang ada di dalam kehidupannya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah.
padaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau baik, kau baik. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bangga memiliki Engkau ya Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan satu-satunya di dalam setiap kehidupan kami. Karena begitu nyata pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Dan tidak ada satu janji-Mu yang tak terpenuhi dalam hidup kami. Semua terpenuhi. Mampukan kami untuk melewati proses panjang di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap setia dalam pengiringan kami kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kuatkan kami Tuhan. Kuatkan kami. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Engkau tahu setiap pergumulan anak-anak-Mu masing-masing. Engkau tahu Tuhan, kami percaya Engkau sangat tahu Tuhan. Hanya kepada Engkau saja kami tahu, taruh pengharapan kami penuh. Kami punya keyakinan penuh di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap berserah kepada Engkau. Ajar kami untuk tetap mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya, Kau baik, Kau baik. Kau baik, Kau baik. Kau baik Tuhan, Kau baik, Kau baik. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Ulurkan tangan kasih Tuhan bagi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mengalami pergumulan yang begitu berat ya Tuhan. Tolong
haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda ya Tuhan, dan selamatkanku. Haleluya, haleluya. Jadi mustahil bagimu, Yesus. Yesus, kami percaya penuh kepada Engkau. Oh haleluya, Yesus, Yesus, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Penuh dan kuasa. Kau bersabda Allah yang dan mustahil melakukan selamatkanku. hal-hal yang tidak Tiada yang mustahil Terima kasih. bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. 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 Di akhir ibadah kami pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kembali kami menghampiri tahta surgawi-Mu dan penuh ucapan syukur limpah terima kasih atas hadirnya Engkau dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini sedang menikmati hadirat-Mu, sedang mendengarkan firman-Mu yang sudah menerimanya ya Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja memeteraikan firman-Mu di tanah hati kami masing-masing, agar firman itu hidup di dalam kehidupan kami, karena firman adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Sementara hamba terbatas untuk menyampaikan, tapi Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh waktu dan keadaan. Engkau dapat melakukan banyak hal bagi manusia mustahil, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Karena itu Tuhan, biarlah setiap perkataan kami penuh kuasa. Setiap perkataan kami mengandung kuasa, karena perkataan kami sesuai dengan selaras dengan firman yang kami terima, yang kami baca, kami belajar, dan kami renungkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, memberkati anak-anak-Mu pada saat siang hari ini. Apapun pergumulan mereka, sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, sekalipun kami mengalami pergumulan yang begitu berat seperti ada dalam kegelapan, firman Tuhan katakan, Roh Allah ada tetap dalam kehidupan setiap orang percaya. Roh Allah tetap mengawasinya. Ketika Tuhan berfirman, maka jadilah. Oleh karena itu Tuhan, apa yang kami sudah dengar, kami sudah terima. Biarlah itu memberikan kami kekuatan yang baru di dalam Engkau. Kami punya pengharapan yang teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, memberkati setiap kami yang sudah menerima dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu bertumbuh sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, bukan apa yang kami mau. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia cinta kasih kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penyertaan, pimpinan, kekuatan, kuasa, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua, saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah terima berkat siang ini, dan sama-sama kita katakan, Amin.